Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan atas nama Majelis GKJW Jemaat Sambirjo yang hadir bersama Bapak Ibu, orang tua, calon sidi dan juga teman-teman calon sidi pada pagi hari ini di dalam acara pendadaran. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ada beberapa warta yang perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman, yaitu warta nomor 7 tentang informasi kegiatan ibadah Patuen. Kegiatan ibadah Patuen Kamis 20 Juni ini dilakukan di kelompok-kelompok. Nah, kidung yang dipakai adalah kidung jemaat. Lalu warta nomor 12 tentang bulan keluarga. Bulan keluarga dengan tema Keluarga GKJW menembuhkan perdamaian dan keadilan sosial, yang dimulai pada tanggal 13 Juni sampai dengan 31 Juli 2024. Jadi di dalam bulan keluarga ini akan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh keluarga. Bukan hanya orang tua tapi juga anak-anak untuk turut serta di dalamnya. Nanti akan ada kegiatan yang akan di-sharekan oleh komisi-komisi yang terkait seperti itu. Lalu warta nomor 16, doa keluarga. Doa keluarga dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni pukul 19.00 dilayani oleh Pendeta Suwito. Kidung yang dipakai adalah kidung jemaat. Iya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, atas nama Majelis GKJW Jemaat Sambirjo, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun hari jadi ataupun ulang tahun hari perkawinan, dan beberapa saudara di antara kita ada di tempat ini. Jadi selamat berbahagia kepada nama-nama yang akan disebutkan. Kalau berulang tahun hari jadi ini untuk Mas Karis Abimantrana dari kelompok Bartolomeus, berulang tahun pada hari ini. Lalu untuk ulang tahun hari perkawinan hari ini Pak Sadar dan Bu Ani juga merayakannya. Selamat kepada saudara-saudara yang merasakan sukacita karena ulang tahun hari jadi kelahiran dan ulang tahun hari perkawinan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang umat untuk berdiri. Ya, bersama kita akan memuji. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Monggo Pak Sadar. Bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Pujilah Dia wahai matahari, wahai bulan, sembahlah Dia dan wahai bintang-bintang terang yang kemerlapan, muliakan ciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah ibadah hari ini kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya,
yang memeliharanya dengan setia. Salam damai dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus membawa damai sejahtera bagi kita. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki bulan keluarga. Oleh karena itu, tema liturgis dalam ibadah bulan keluarga adalah keluarga GKJW menumbuhkan perdamaian dan keadilan sosial. Keluarga sebagai komunitas sosial terkecil di jemaat dan masyarakat memiliki peran penting dalam menumbuhkan perdamaian dan juga keadilan sosial. Untuk itu, melalui keluarga kita masing-masing, kita dipanggil untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat. Keluarga yang mampu menumbuhkan perdamaian dan hidup damai menjadi kunci keberhasilan kehidupan jemaat dan masyarakat yang damai. Demikianlah pula keluarga yang mampu bertindak adil dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk karakter jemaat dan masyarakat yang adil. Maka dari itu, keluarga-keluarga GKJW perlu terus-menerus menumbuhkan perdamaian dan keadilan sosial dimanapun berada. Hal itu dapat terjadi jika dalam Tuhan Yesus berada di tengah keluarga kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita diingatkan oleh sabda Tuhan yang demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat yang ke-19. Kita semua diingatkan bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini, tentulah ada banyak kekurangan dan kelemahan. Terkhusus di dalam kita membangun relasi dengan sesama kita, dan khususnya pula dalam kehidupan keluarga kita. Relasi kita antara suami, istri, orang tua, dan anak seringkali diwarnai dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama kita ungkapkan doa pengakuan dosa kita. Kita ungkapkan secara litani. Di situ tertulis pelayan, bapak, ibu, anak, dan juga kita semua. Mari bersama kita ungkapkan doa pengakuan kita di hadapan Tuhan.
Kini marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, serta memohon pengampunan dosa kepadanya. Kita ungkapkan pengakuan dosa ini secara litani. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jayawetan, agar kami senantiasa hidup rukun dan damai. Namun nyatanya kami belum mampu hidup rukun dan damai dengan sesama kami sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jayawetan. Ya Bapa, ampunilah kami. Ya Allah, Engkau telah menjadikan kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, agar kami mendidik dan menjadi teladan bagi mereka. Namun kami belum mampu sepenuhnya mendidik dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Ya Allah, ampunilah kami. Kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam membangun kehidupan keluarga. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang sungguh mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan Allah dan memohon pengampunan kepadanya, maka Tuhan Allah berkenan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita terima berita anugerah yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian yang tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-17. Mari kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 36 bait yang pertama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Silakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sungguh baik dan amat baik, yang senantiasa mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu.
Bapak Pendeta Suito yang sudah siap sedia pakai menjadi sarana, supaya kehendak-Mu boleh Engkau nyatakan kepada kami semua. Mampukanlah kami untuk mengerti dan bisa melakukan dalam kehidupan kami. Kuasa kejahatan, roh-roh kegelapan yang akan mengganggu kami, kiranya Tuhan yang akan menyingkirkannya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini hanya satu, yaitu dari Injil Markus pasal 4. Kita akan membaca ayat 26 sampai 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang biji yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, perlukannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Gimana hawanya pagi ini? Sejuk? Tadi sudah olahraga, sudah outbound, sudah mandi, sudah sarapan. Sekarang? Oh, ngopi sudah. Semoga tidak ngantuk. Waktu kita masih cukup banyak untuk berkegiatan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya panjenengan tahu lari maraton. Ya, lari maraton. Kalau lari maraton berapa jaraknya? Tahu? 42,195 kilometer. Nah, pernah ikut lari maraton?
Oh, pernah ya? Oh, pernah ikut ya? Nah, ada pelari maraton tercepat di dunia. Ya, namanya Kevin Kiptum. Ia mampu berlari 42,195 km itu hanya dengan waktu 2 jam 1 menit 53 detik. Cepat, perhatian, banter banget. Nah, itu menjadi rekor dunia. Nah, berarti ia melakukan itu tanpa hambatan. Mungkin tenaganya sangat kuat, kemampuan larinya juga cepat, luar biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ada seseorang yang bernama Bob Wayland. Bob Wayland ini juga mengikuti lari maraton. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ia mampu menyelesaikannya dalam waktu 4 hari, 2 jam, 47 menit, 17 detik. Kira-kira cepat atau lambat? Lambat. Kalau yang tadi cuma 2 jam, ini 4 hari. Nah, kalau Bapak Ibu kira-kira mampu berapa jam? 42 kilo. Gadeg-gadeg. Kok kongkon mlaku sakmono adohe. Ide enggo sepeda motor. Gitu kan? Iya. Kalau saya dulu Bapak Ibu sekalian, kalau sekolah dari rumah saya ujung desa sampai dengan kecamatan Wonosalam itu 11 kilo. Itu melaku. Itu jalur saya dulu jalan. Kalau naik nanti ada jalan aspal, itu jalur saya. Dulu, tapi saya kira gak kuat paling. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu kenapa Bob Wayland ini sampai 4 hari, 2 jam, 47 menit 17 detik. Mengapa ia selama itu? Bob Wayland ini adalah seorang pahlawan perang Vietnam. Ia pernah ikut perang Vietnam tahun 1969. Ia melakukan maraton ini tidak dengan kaki, tapi dengan tangan. Tidak dengan kaki, tapi dengan menggunakan tangannya. Karena kakinya hancur kena ranjau. Ya. Jadi agar orang Amerika itu memberikan simpati kepada tentara-tentara yang jadi korban perang Vietnam, ia mau melakukan itu. Meskipun susah, meskipun berat, ia mau melakukan itu. Apa kuncinya? Tabah, kuat, menjalani proses itu, menjalani maraton itu. Ia sangat tabah. Bayangkan Bapak Ibu, dengan menggunakan tangannya, ia berjalan. Makanya butuh 4 hari. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk menghayati ya. Menghayati kehidupan sebagai para pengikut Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya. Nah, pertanyaannya, kalau kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, kira-kira perjalanan hidup kita itu kan, kalau saya mengibaratkan seperti lari maraton, itu bisa cepat ataukah lambat? Kadang cepat, kadang lambat. Kira-kira susah napa mboten menjalani kehidupan ini? Susah. Ada banyak hal yang harus kita alami. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Nah, kemarin kita sudah sharing ya dalam kelompok-kelompok itu. Ternyata begitulah warna kehidupan kita.
Dalam kehidupan keluarga kita masing-masing ada persoalan, ada pergumulan. Orang melihat keluarganya, oh itu kok baik-baik saja, senang-senang saja. Tapi ternyata tidak. Ada persoalan, ada pergumulan yang harus kita hadapi. Nah, yang dibutuhkan adalah bagaimana kita dapat tahan, tabah, menghadapi itu semua. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekuatan dan ketabahan itu? Kalau hari ini kita belajar 2 perumpamaan, ya, Bapak dan saudara-saudara, maka yang perlu kita lakukan agar kita tetap tabah, kuat menghadapi tantangan hidup adalah kita tetap berdiri teguh dalam keyakinan dan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Saya ulang ya. Kita diajak untuk tetap berdiri teguh dalam keyakinan dan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Lalu kerajaan Allah itu siapa yang dapat mewujudkannya? Siapa yang dapat mewujudkan kerajaan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Ia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kerajaan Allah yang dibawanya, yang diwujudkannya, yang dikaryakannya di dalam kehidupan manusia tidak mati, tapi hidup, bertumbuh, berkembang. Ya. Berkembang menjadi sesuatu yang besar, bukanlah sesuatu yang mati, tapi seperti benih, ya. Ya. Seperti benih yang tumbuh. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada sesuatu yang mati. Yang kita ikuti adalah sesuatu yang hidup, yang berkembang, yang dimana ketika Tuhan Yesus berkarya itu dapat dirasakan keberadaannya oleh semua orang. Perumpamaan yang kedua, biji sawi. Seperti biji sawi. Karya Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti biji sesawi yang ditanam. Tumbuh, berkembang, menjadi berkat, menjadi tempat keamanan, menjadi sumber keselamatan bagi para makhluk. Kalau sesawi menjadi tempat burung, tempat berlindung, tempat berteduh. Nah, bukan sayur sawi ya. Sayur sawi kan pendek. Tapi biji sawi itu pohon yang tinggi. Nah, jadi nilai-nilai kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu mampu memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Kalau kita sebagai umat Tuhan, kalau kita sebagai pengikut Kristus, dan sebentar lagi teman-teman semua yang akan mengaku percaya melalui CD, tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kerajaan Allah yang dibawa, yang dihadirkan, yang diwujud nyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mampu tabah, kuat menjalani kehidupan. Kalau misalnya dalam satu keluarga nilai-nilai kerajaan Allah ini terwujud nyata, dihayati betul di dalam kehidupan keluarga kita, kita percaya bahwa keluarga kita juga akan dimampukan untuk dapat bertahan menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa keluarga kita masing-masing punya persoalan, punya pergumulan, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, dalam momen pendadaran saat ini yang sudah kita refleksikan bersama dalam berbagai kegiatan yang ada, ya, kita menemukan banyak hal. Kita menemukan banyak pesan yang menolong kita untuk dapat terus menghayati karya Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan seterusnya, secara tidak langsung kita diajak untuk menghayati nilai-nilai kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus
bagaimana kita menampilkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita wujud nyatakan dan juga kita kuatkan nilai-nilai kerajaan Allah yang tidak pernah mati tapi terus bertumbuh dan berkembang. Nilai-nilai itu tetap kita wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Wujudkan damai sejahtera, mewujudkan berserah diri secara penuh kepadanya di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ini menjadi panggilan kita, mengingatkan kita semua, baik anak-anak, orang tua, khususnya teman-teman calon sidi yang akan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Yang menderita bintang kebesaran, mengeluarkan mati dan hidupkan, turun dengan bijaksana, agar yang ketiga bangkit pula dari antara, naik surga. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan persekutuan roh, kebangkitan daging dan hidup. Bapak Ibu, saudaraku, teman-teman semuanya yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama akan berbagi kasih, wujud nyatakan kasih kita kepada sesama, khususnya teman-teman calon sidi, anak-anak, mewujudkan kasih kepada orang tua dan juga para katekis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam suasana pembaruan relasi antara anak dan juga orang tua, antar teman, kita bersama akan menghayati apa itu pelayanan, apa itu melayani. Ketika kita dapat berkata, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu, itu berarti bahwa kita juga siap untuk melayani, siap untuk berkorban. Jiwa pelayanan pun melekat di dalam diri kita. Lalu pertanyaannya, siapakah yang akan kita layani? Apakah hanya orang tua kita? Ataukah
hanya teman kita? Tentu tidak. Semua harus kita layani. Karena pelayanan adalah tindakan yang keluar dari dalam hati yang dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang memberikan teladan melayani. Sebelum Tuhan Yesus menderita sengsara, ia melakukan perjamuan terakhir, makan bersama, dan disitulah juga Tuhan Yesus melayani para muridnya. Tuhan Yesus mewujudkan kasih yang luar biasa kepada para murid. Ia tidak memandang dirinya lebih tinggi. Meskipun ia adalah seorang guru, meskipun ia dianggap luar biasa, tapi ia mau merendahkan diri. Ia mau melayani murid-muridnya. Nah, demikian juga saat ini kita diajak untuk mewujudkan pelayanan itu secara nyata. Meskipun nampaknya sederhana, seperti roti-roti yang ada di hadapan kita ini, tentulah ada ragi, ada gula, tetapi gula yang sedikit itu mau dapat menghamiri semuanya, sehingga rasanya menjadi enak, rasanya menjadi manis, rasanya menjadi gurih, dan seterusnya. Nah, meskipun pelayanan kita sederhana, tetapi itu tidak mengurangi makna untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama, kepada orang tua. Saudara, hari ini ada 14 calon suci yang adalah para pelayan Kristus. Nah, mereka juga ingin mewujudkan cinta kasih dan pelayanan kepada orang tua. Tentu namanya orang tua, tidak hanya orang tua kandung yang melahirkan teman-teman semuanya, tetapi juga orang lain yang sudah membimbing, yang sudah mendampingi dalam proses kateksasi calon sidi. Mereka adalah para kateket, majelis jemaat, teman-teman multimedia, adalah orang tua dan orang-orang yang menolong dan membimbing kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, layanilah mereka juga. Berilah perhatian kepada mereka. Perhatikan apa yang mereka sukai. Ya. Kalau roti-roti ini ada banyak rasa, nanti teman-teman dalam melayani harus tahu yang disukai orang tua saya itu apa, yang disukai teman saya itu rasanya apa, gitu ya. Nah, layanilah mereka dengan sungguh-sungguh, ya. Katakan kepada mereka ketika memberikan sesuatu, aku mengasihimu, dan juga berikan kepada anak-anak kita ini pelukan untuk Bapak Ibu yang nanti menerima roti. Nah, berikan sentuhan cinta kasih kepada mereka yang ingin melayani. Mari kita bersama melayani orang tua kita, melayani sesama kita. Mari kita nyanyikan, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Teman-teman calon CD silakan berdiri, berjajar. Berjajar, ya, baris. Sekarang ambillah roti untuk orang tua kalian. Pilihlah apa yang disukai oleh orang tua. Ciumlah tangan mereka, berikan sentuhan kasih kepada orang tua. Demikian juga nanti para orang tua silakan juga mengungkapkan kasih kepada anak-anak. Setelah orang tua selesai, nanti berikan kepada para katekit, majelis jemaat, teman-teman multimedia, kakak-kakak multimedia. Setelah itu yang terakhir, saling memberilah kalian antara satu dengan yang lain. Silakan. Melayani lebih sungguh. Satu untuk orang tua. Melayani. Silakan. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saling melayanilah kalian semua antar teman. Silakan melayani antara satu dengan yang lain, diambilkan temannya. Sudah dapat semuanya? Sudah. Ada yang belum mendapatkan? Nih, adik kecil. Ayo.
Dilupakan. Nah, itu ya. Masih ada satu. Sudah. Teman-teman multimedia sudah dapat? Sudah, Pak Puji? Oh, sudah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mewujudkan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sudah menolong kami, memberikan keselamatan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah teladan-Mu yang sudah Engkau wujud nyatakan dalam kehidupan kami, boleh kami hayati di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sebagai anak-anak boleh melayani, mengasihi orang tua kami. Kami sebagai orang tua juga boleh semakin menyayangi anak-anak kami. Ampuni Tuhan, jika selama ini kami belum mampu untuk melayani orang tua kami dengan sungguh-sungguh, belum bisa mengasihi orang tua kami dengan kesungguhan hati. Demikian juga kami, para orang tua, juga belum mampu untuk mengasihi, memperhatikan, mendengarkan anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Tapi biarlah momen ini boleh menjadi pemicu bagi kami untuk semakin dapat saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Demikian juga ini boleh menjadi semangat kami untuk lebih mengasihi sesama kami, terkhusus pula dalam kehidupan pelayanan kami. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang apa yang sudah panjenengan terima, makanlah secukupnya saja ya. Silakan makan. Boleh dimakan. Boleh saling berbagi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Boleh saling berbagi antara satu dengan yang lain. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Semoga tidak keseretan. Tidak ada airnya. Oke, nanti kita lanjutkan makannya setelah nanti selesai ibadah. Silakan ditelan dulu.
Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini dalam ibadah minggu yang kami bangun di tempat ini. Kami dapat menghayati makna melayani dan mengasihi. Kami selaku anak-anak boleh mengasihi orang tua kami. Kami selaku orang tua juga boleh menunjukkan kasih kami kepada anak-anak kami. Demikian juga kami sebagai sesama juga boleh saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Biarlah ini boleh menjadi semangat kami di dalam kami menjalani kehidupan berkeluarga, senantiasa mewujudkan kasih, mewujudkan pelayanan yang nyata dalam kehidupan berkeluarga kami. Mampukan kami sebagai orang tua, mampukan kami sebagai anak, mampukan kami di dalam kami menjalani kehidupan kebersamaan di keluarga. Demikian juga dalam kehidupan persekutuan dan masyarakat. Biarlah kami boleh saling mengasihi dan juga melayani. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan untuk keberadaan anak-anak kami, calon sidi, di mana mereka masih berjuang untuk menggapai harapan dan cita-cita mereka. Bagi anak-anak kami yang masih menempuh studi, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mereka dimampukan untuk dapat menyelesaikan setiap tugas, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab belajar mereka dengan baik. Anak-anak kami yang masih belum berkesempatan melanjutkan sekolah, Tuhan juga menolong, menguatkan, memampukan, memberikan berkat, agar suatu saat mereka juga boleh menempuh pendidikan yang lebih baik lagi. Para orang tua yang mendampingi, yang menyiapkan seluruh biaya yang dibutuhkan, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka dalam mereka bekerja, mencukupi segala kebutuhan hidup, dan juga mendukung anak-anak kami yang sedang sekolah. Jika ada di antara saudara-saudara kami ini yang masih berbeban berat, menanggung banyak hal, biarlah Tuhan berkarya atas mereka. Biarlah nilai-nilai kerajaan Allah yang terus bertumbuh berkembang, seperti yang diwujud nyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, mampu dihayati dalam kehidupan berkeluarga, sehingga mereka dimampukan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan kehidupan. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan pula kegiatan-kegiatan yang masih harus kami selesaikan dalam pendaftaran calon sidi sampai dengan akhirnya nanti. Tuhan menolong, Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati para orang tua, Tuhan memberkati para kateket, Tuhan memberkati teman-teman multimedia, sehingga kami semua dimampukan untuk dapat menyelesaikan kegiatan kami hari ini dengan baik. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan yang dilakukan dalam pendaftaran calon sidi ini boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara kami. Saat ini Tuhan, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sebagai warga masyarakat membutuhkan kedamaian, membutuhkan ketentraman di dalam kami hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami kedamaian, ketentraman, sukacita di dalam kehidupan bersama kami. Mampukan kami untuk menciptakan itu dalam kehidupan masyarakat kami. Demikian juga para pemimpin kami yang yang sudah terpilih menjadi pemimpin bangsa ini, biarlah mereka mampu untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencoba, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita siapkan dengan mengingat firman Tuhan dari Yeremia bab 33 ayat 11b yang demikian firman-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan diiringi pujian dari pelengkap hidup jemaat nomor 289. Kita pujikan ayat yang pertama sampai selesai kita mempersembahkan. Hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jalan mana kan kau tempuh? Jalan lurus, hanya satu jalan Tuhan. Itulah terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
persembahan kita bawa ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, karena di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, izinkan kami untuk mempersembahkan persembahan kami. Kami bersyukur karena saat ini Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami masing-masing. Kami mohon Bapa, izinkanlah persembahan kami ini, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan kami di jemaat ini. Kami juga menyerahkan anak-anak kami jauh itu, biar mereka juga memiliki kerinduan untuk mempersembahkan kehidupannya untuk kemuliaan nama. Ibadah kami saat ini sudah hampir selesai. Sebentar kami akan mengakhirinya. Kami mohon Bapak senantiasa menyertai acara demi acara yang akan kami langsungkan, dan biarlah Engkau sendiri yang menjaga kami, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita undur dari hadapan Tuhan. Kita kembali menjalani kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita menjadi keluarga Gereja Kristen Jayawetan yang menumbuhkan perdamaian dan keadilan, di mana damai sejahtera Allah senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala keluarga kita. Percayalah bahwa penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa tercurah kepada kita. Kita akhiri dengan kita bernyanyi dari Kidung Ria 38 bait 1 dan 2, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling melayani. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kini arahkanlah hati Bapak Ibu saudara-saudaraku semuanya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memberkati dan menyertai keluarga saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memimpin dan menolong kehidupan keluarga saudara. Roh Kudus, Sang Terang Hidup, senantiasa melimpahkan damai sejahtera dan karunia-Nya kepada setiap keluarga saudara, saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kepada puji-pujian, para syukur dan segala kemuliaan
Umat disilahkan untuk duduk kembali. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ibadah kita sudah usai, tetapi kita akan melanjutkan kegiatan kita berikutnya. Sebentar, Bapak Ibu tidak, dan juga teman-teman tidak keluar dari tempat ini dulu, nanti perjamuan kasih silahkan Bapak Ibu melanjutkan tadi gigitan ke-1 dan keduanya, karena tadi hanya beberapa gigitan. Boleh sambil dimakan, setelah itu kita berfoto-foto dulu. Setelah melakukan foto bersama, nanti teman-teman segera menyiapkan diri untuk mengambil peralatan-peralatan pelayanan teman-teman calon CD. Dan orang tua mohon tetap di tempat. Jadi sambil menikmati rotinya, karena acaranya akan terus berlanjut seperti itu. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Monggo dinikmati. Multimedia nggih, siap berfoto nggih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sambil nyanyi ulang tahun. Ayo yang tadi ulang tahun mohon berdiri di depan. Gak ada yang ngiringi. Mas Satya minta tolong mengiringi lagu Happy Birthday to You. Bu Ani, Pak Sadar, dan Mas Kari silahkan ke depan. Kita sambil bernyanyi sebentar. Mereka sedang merayakan hari jadi hari ini. Monggo. Ayo Bu Ani, Pak Sadar, dan Bim Bim. Keluarga baru. Bu Rere jangan iri. Keluarga baru ini. Ayo Bapak, Ibu, dan teman-teman kita nyanyi Happy Birthday to You dulu untuk mereka ya. Selamat ulang tahun hari jadi dan ulang tahun hari perkawinan. Oke. Lengkap sekali hak taksasi, pembelajaran kita hari ini. Ya. Selamat ulang tahun Mas Bim Bim, selamat ulang tahun hari perkawinan Pak Sadar dan juga Bu Ani. Pak Jajar yang mimpin nyanyinya. Lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Iya, Tuhan memberkati kehidupan Mas Bim Bim ke depan di usia yang sekian dan juga perkawinan Pak Sada dan juga Bu Ani. Oh iya, ini kue ulang tahunnya. Lilinnya bayangkan sendiri. Surprise dari Pak Jajar. Oke, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang mau memberikan selamat monggo kepada mereka bertiga. Mari bersalaman. Iya. Jangan minta potong kuenya ya. Mereka nggak bawa hari ini. Serta mulia, serta mulia, panjang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak Ibu yang minum kopi dan teh disediakan di meja dekat Bu Asru sebelah sana sambil menikmati rotinya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, God bless Pak Sadar, Bim Bim, dan Bu Ani forever and ever. Terima kasih Mas Satya musiknya.
Tuhan.